acara segera kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Pemalang atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, selaku peserta diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4, Ibu Setiani Triwahyu Brilianti, CGB Angkatan 11 Kabupaten Pemalang, SMK Negeri 1 Pemalang. Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dipertemukan dalam acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 terselenggara hari ini, hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara kami mulai. Selanjutnya pemaparan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif oleh Ibu Setiani Triwahyu Brilianti, CGB Angkatan 11 Kabupaten Pemalang dari SMK Negeri 1 Pemalang. Kepada Ibu Brili kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya berkenan hadir pada acara diseminasi budaya positif. Ini adalah aksi nyata modul 1.4. Judulnya diseminasi ya Bapak Ibu, tapi ngapunten tidak ada nasinya. Jadi modul ini ada di topik keempat pada modul yang pertama di pendidikan guru gerak. Ada 3 modul yang nanti saya pelajari. Saya baru selesai di modul yang pertama. Nah ini kebetulan topik yang keempat tentang budaya positif. Ya, gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Semangat bergairah. Nah, sebelum memulai materinya, saya akan membagikan poski di sini. Ya kenapa mau listrik yang berharga sangat banyak sekali dia mau tulis.
Sudah? Berarti dari kanan dulu ya, sebelah kanan dari Bu Cici ke belakang yang sebelah kanan ya. Jadi yang sebelah kiri adalah orang yang berusaha membuka genggaman lawannya. Jaga sampai mati tidak akan dilepaskan. Lalu jaga apapun keadaannya tidak boleh terlepas dari mati. Nah, sedangkan lawannya boleh dengan semua tenaga. Boleh lawannya boleh dengan semua tenaga dengan cara memaksa, membujuk atau dengan kata-kata halus juga boleh. Tidak boleh bahkan bisa dicolek saja tidak boleh. Sudah ya Bapak Ibu ya? Iya. Coba sekarang bergantian. Yang tadi menggenggam sekarang yang memaksa, membujuk atau merayu dengan cara halus atau dengan tindakan apapun agar genggaman itu, genggaman teman kita bisa terbuka. Pak Polisi, ada lama. Hajar Pak Polisi, dibayar. Sudah Bapak Ibu? Saya akan bertanya pendapat dari beberapa rekan di sini, mungkin dari Pak Mulisi dulu ya. Pak Mulisi, silakan Bapak. Bagaimana kegiatan tadi? Bapak mengartikan kegiatan tadi itu seperti apa? Kegiatan tadi saya mencoba sekuat tenaga agar apa yang memang berharga untuk diri saya agar tidak di apa ya istilahnya diambil oleh orang lain, itu seperti itu. Ya, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Kemudian mungkin dari Ibu Fitri ya yang tadi berpasangan dengan Pak Mus terus berpindah. Terima kasih Bibi. Saya berusaha amat menjaga apa yang saya punya. Makanya lari. Iya, makanya ada yang berusaha itu usaha saya untuk maksimal. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Nah, ternyata dari Bapak Ibu di sini ada yang memang menyerahkan dengan cuma-cuma, ada yang memang saya tidak akan terlepas ini karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga di diri saya. Tidak akan saya lepaskan untuk orang lain sampai mati, tidak akan saya lepaskan hal itu. Nah, itu tadi menurut Bapak Ibu itu kan berkaitan dengan kontrol ya. Menurut Bapak Ibu hal itu yang mengontrol itu yang melepas genggaman atau yang punya genggaman? Yang punya kontrol itu berarti yang punya genggaman atau yang melepas genggaman? Yang punya genggaman. Iya, berarti yang mengontrol, yang punya kontrol adalah yang punya genggaman tadi. Jadi kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kita bisa tadi ada yang boleh melepaskan itu karena kita mau. Berarti kita mau dikontrol
yang ada di sini ada 6 konsep untuk budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Boleh Bapak Ibu saya minta pendapatnya terlebih dahulu, apa itu disiplin positif? Menurut Bapak Ibu disiplin positif itu apa ya? Boleh Pak Mus? Terima kasih Bu Dwi yang sudah memberi pertanyaan pada saya. Disiplin positif adalah kebiasaan bagi setiap orang atau institusi atau organisasi yang di dalamnya itu terdapat anggota atau orang-orang di dalamnya dalam menjaga kedisiplinan, dalam menjaga lingkungan tanpa ada paksaan atau ancaman ataupun keterpaksaan yang semuanya bermuara atau mengarah pada suatu kebaikan bersama. Menurut saya itu cukup. Ya, terima kasih Pak Mus atas jawaban yang sangat super sekali ya. Apa arti disiplin positif itu ya? Jadi kegiatan itu kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara positif untuk memajukan institusi juga ya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan yang akan kita tekankan agar anak itu tidak larut dalam karena peraturan Bapak Ibu. Karena adanya peraturan maka dia melakukan hal itu. Jadi karena takut akan sanksi dan konsekuensinya. Contoh, rekan kita di sini ada ya, Pak Mus itu beliau yang sangat rajin, pasti berangkat jam 6:30 pagi, walaupun pinjer itu jam 7 ya. Saya yakin Pak Mus pasti akan melakukan hal itu tanpa adanya pinjer. Nah, itulah yang namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan sudah tertanam pada diri Pak Mus itu sendiri. Contoh lagi, ketika kita mengendarai motor, kita memakai helm ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu memakai helm itu karena adanya aturan atau karena takut ditilang mungkin, karena ada sanksi, karena apa Bapak Ibu? Karena keselamatan. Jadi adanya aturan atau tidak itu kami semua pasti akan memakai helm itu. Nah, itu yang dinamakan sudah menumbuhkan atau tertanam nilai-nilai kebajikan pada diri sendiri. Jadi tanpa ada aturan pun kami akan melakukan itu. Contoh lagi, ketika saat pandemi itu masyarakat memakai masker ya. Hal itu akan dilakukan karena ada aturan atau karena diri sendiri. Pasti karena diri sendiri. Nah, kenapa karena diri sendiri? Karena alasannya untuk kesehatan. Jadi walaupun ada aturan yang mewajibkan masyarakat ini bisa memakai masker, tapi jika tidak ada aturan itu pun karena dengan alasan kesehatan, pasti kita semua akan melakukannya ya Bapak Ibu ya. Iya, jadi disiplin positif itu adalah untuk menumbuhkan kesadaran diri dalam diri kita masing-masing. Tujuan disiplin positif di sini yaitu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Tadi sudah kita coba refleksikan dengan menggunakan siapa yang menggenggam dan siapa yang berusaha membuka itu. Jadi kontrol diri itu ada dalam diri kita masing-masing, bukan dari orang lain. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol menurut Glasser. Ada beberapa miskonsepsi. Yang pertama itu adalah ilusi ya. Ilusi guru mengontrol
berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Contoh, kita tidak bisa memaksa anak untuk menyukai pelajaran bahasa Inggris karena ya anak tersebut memang tidak menyukai hal itu. Mungkin itu melakukan karena sebagai memang sudah ada mapelnya yang harus dia jalankan, Bapak Ibu. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Mungkin dalam jangka waktu tertentu murid akan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, secara tidak sadar sepertinya kita sering melakukan hal itu. Untuk membuat orang merasa bersalah itu tidak perlu menggunakan kata-kata yang lantang, kata-kata yang keras ya Bapak Ibu, dengan menghardik itu tidak perlu. Contohnya dengan seperti ini. Ayo nak, tugasnya dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, nanti ibu dimarahin oleh wakapurikulum. Ayo nak, kamu jangan seperti ini. Kalau seperti ini, nanti ibu yang kena tegur kepala sekolah. Nah, itulah yang Bapak Ibu guru lakukan untuk membuat anak merasa bersalah. Nah, kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Kita tidak tahu sedang melakukan atau membuat anak merasa bersalah karena kita tidak sadar akan hal itu. Seringkali guru menggunakan suara halus ya, yang seperti tadi saya contohkan untuk menyampaikan pesan negatif itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk kalau dengan cara memaksa itu tadi Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu mengubah paradigma lama yang kita tahu ya, paradigma lama itu dulu seperti apa, bahkan mungkin ini menjadi dilema untuk kita Bapak Ibu karena kita tidak boleh menghukum, mengasih reward atau penghargaan anak pun ternyata tidak boleh. Tapi ya tidak hanya Bapak Ibu guru, saya pun pernah melakukan hal itu. Namun itu adalah pilihan ya, kembali lagi pilihan ke diri kita masing-masing. Nah, paradigma stimulus respon menuju pendekatan teori kontrol. Dalam stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Ternyata kebutuhan kita itu berbeda Bapak Ibu. Jadi antara murid satu dan murid lainnya itu tidak boleh disamaratakan. Ternyata kebutuhan mereka itu berbeda-beda. Nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mungkin si A butuhnya kesenangan, si B butuhnya kebebasan. Itulah yang menjadikan kebutuhan kita itu ternyata tidak sama. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Ternyata tidak bisa Bapak Ibu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Jadi pendapat orang, pandangan orang tentang dunia pun berbeda-beda. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah itu, semua perilaku memiliki tujuan. Kita tidak boleh mengatakan anak itu nakal Bapak Ibu. Mungkin bahkan dalam mengerjakan soal, si A mengerjakan soal dengan ya tidak bisa duduk diam di bangkunya, anteng di tempat duduknya, mungkin dia berkeliling atau bahkan kakinya goyang-goyang ya Bapak Ibu. Ternyata itu bukan anak yang nakal. Kita sudah melakukan assessment diagnostik untuk mengetahui minat siswa seperti apa. Ada kinestetik, ada auditori, ya, ada visual. Mungkin anak yang tidak anteng itu adalah anak kinestetik. Jadi bukan anak nakal Bapak Ibu. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pun dengan murid, hanya murid yang bisa mengontrol dirinya sendiri seperti tadi yang kita refleksikan di awal. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
motivasi dalam disiplin positif. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, ya, apalagi hukuman aturan gitu ya Bapak Ibu. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Agar anak disiplin kita hukum, mungkin hal itu bisa dilakukan 1-2 kali. Anak tidak mengerjakan, kita hukum dengan menulis kata maaf 100 kali, 1000 kali gitu ya. Ternyata itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau menghukum. Itu pun hukuman tidak boleh tidak relate dengan hal yang anak lakukan. Jadi contoh dia melakukan dia tidak mengerjakan tugas matematika. Terus kita menghukum dengan mereka harus membersihkan kamar mandi, membersihkan toilet. Itu relate tidak Bapak Ibu? Tidak ada hubungannya dengan yang dia tidak kerjakan atau yang dia langgar dengan hukuman yang kita berikan. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sebagai guru, sebagai pendidik, Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi contoh, dia selalu mematuhi tata tertib. Contoh dia menjaga kebersihan, dia datang selalu tepat waktu, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, bukan karena konsekuensinya, bukan karena hukumannya, tapi karena motivasi intrinsik Bapak Ibu. Motivasi intrinsik dia tahu kan itu adalah sebuah tanggung jawabnya. Jadi mereka akan melakukan itu karena dia sudah paham nilai-nilai kebajikan atau sudah tertanamkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri mereka. Nilai-nilai kebajikan apa yang ditekankan di sini ya? Yang kita ketahui secara umum adalah yang kita terapkan di Merdeka Belajar ini, nilai-nilai kebajikan agar pembelajaran itu berpusat pada murid, menyenangkan gitu ya. Ada nilai-nilai yang ditanamkan di sini yaitu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tahu profil pelajar Pancasila? Ada berapa dimensinya? Ada berapa? Ada 6. Boleh minta tolong disebutkan Bu Ami? Ya, dimensi profil belajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bergotong royong. Ketiga, berkebinaan global. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Jadi ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah ternyata 6 dimensi ini mengandung elemen-elemen tersendiri. Yang beriman dan bertakwa itu artinya pada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam, dan juga bernegara. Kemudian berkebinekaan global, itu ada mengenal dan menghargai budaya yang ada, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Kemudian pada dimensi bergotong royong itu ada kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Pada kreatif, pada menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, kadang di sini menghasilkan gagasan yang orisinil, anak itu cenderung takut jika mengemukakan pendapat ya Bapak Ibu ya. Padahal
salah pendapatnya. Contoh dalam pembelajaran bahasa Inggris pun sama Bapak Ibu. Saya mau menekankan anak agar speaking ya, terutama mereka akan takut. Kenapa takut saya tanya? Padahal vocabnya yang dikuasai itu banyak. Ternyata karena dia karena aksennya itu masih terbawa jadi jonglis, Jawa Inggris gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya itu akan ditertawakan oleh teman-temannya. Nah hal itu karena mungkin tidak adanya kebijakan nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas tersebut. Kemudian bernalar kritis yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya, refleksi pemikiran dan proses berpikir. Nah, bernalar kritis ini saya pernah menuliskan di Bapak Ibu. Pada saat ramai dengan pemilihan presiden waktu itu, saya menulis sebuah tulisan yang saya ternyata masih ingat. Saya tidak peduli siapapun presidennya, saya tidak peduli siapapun menterinya, tapi tolonglah critical literasi itu tolong dimasukkan ke kurikulum kita. Karena mungkin dengan adanya hal itu yang ada di kurikulum sedikit paksaan ya, yang namanya critical literasi. Kenapa begitu? Karena kebanyakan anak itu bisa membaca namun tidak bisa mengerti makna bacaan itu. Itu yang sangat disayangkan. Contoh, ini sering terjadi mungkin di diri kita pun ya. Ketika kita ke Candi Borobudur, di situ sudah secara jelas tidak boleh duduk di atas candi. Tapi hal itu masih banyak dilakukan. Jadi dia tahu akan bacaan itu, tapi tidak tahu apa maknanya. Mungkin karena seberapa berat sih saya kalau duduk di candi, seberapa berat sih saya kalau di atas candi itu, kan hal itu mungkin tidak akan merusak menurut mereka. Itulah anak mungkin di generasi zaman sekarang ya, adanya mereka bisa membaca namun tidak bisa memaknai bacaan tersebut. Hal kecil lagi, pada pintu mungkin minimarket atau mungkin ATM yang jelas di situ tertulis dorong atau tarik. Memang pada fungsinya walaupun didorong itu bisa ditarik, walaupun ditarik itu bisa didorong. Tapi kita sering mengabaikan hal itu. Tulisan di situ adalah tarik, kita dorong saja. Rusak tidak Bapak Ibu? Tidak. Secara fungsi masih bisa berfungsi kok. Pintu itu tidak akan rusak karena kita dorong walaupun tulisannya itu tarik. Tapi itulah ternyata mindset dan behavior kita itu juga berpengaruh karena critical literasi tadi. Jadi ketika kita bisa membaca sebuah bacaan namun tidak bisa memaknai itu, ternyata akan berpengaruh kepada behavior kita, kepada perilaku-perilaku kita dalam kehidupan. Selanjutnya itu mandiri dan pemahaman diri. Mandiri itu elemennya ada pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, kemudian ada regulasi diri. Ternyata nilai kebajikan itu tidak hanya pada profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Di sini ada beberapa yang merupakan nilai kebajikan itu ya, ada dari Universitas Malaysia, yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kemudian keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian dari 9 pilar karakter ada cinta Tuhan dan segenap ciptaan, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ada dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan seumur hidup. Dan keterampilan seumur hidup di sini ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, kemudian menuju itu pada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas.
pendapatnya beda, pola pikir kita pun ternyata akan berbeda Bapak Ibu. Saya pernah menemukan kasus anak yang kita sebut istilahnya molokot. Tahu ya Bapak Ibu molokot ya? Jadi dia itu beragama Islam, namun pada saat itu dia tidak mau mengerjakan soal agama Islam. Dia molokot Bapak Ibu. Kenapa? Pasti semua tanya, "Loh itu kenapa sih? Kan padahal dia juga masih Islam secara dokumen." Bapak Ibu banyak yang berpendapat, berspekulasi seperti itu. Ternyata setelah saya dekati, saya tanya, ketika kamu memutuskan hal itu, apa yang mempengaruhi pada diri kamu? Dia ya ada sesuatu hal yang memang pasti saya bertindak pada alasan. Saya tanya, ketika kamu memilih salah satu agama itu yang sekarang kamu percayai, kamu itu sudah melakukan pencarian atau kamu hanya ikut-ikut dengan teman dekatmu? Ya, saya karena ikut dengan teman dekat saya yang saya percayai. Pada saat itu jawab, saya tentang semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan. Namun tidak semua agama itu benar, ya. Jadi saya tanya, ketika kamu memang sudah mempelajari semua agama dan kamu menemukan itu pada diri kamu, silakan boleh. Tapi kalau kamu mengikuti teman dekat kamu, saya menentang itu. Sekalipun saya bisa istilahnya gini, saya tahu mengarahkan kamu, bukan tahu. Saya mungkin ada beberapa orang yang mungkin bisa mengarahkan kamu ketika kamu pengen mengikuti agama A, agama B, agama C. Lah hal itu saya dapatkan kenapa kok saya korelasi dari apa ya Bapak Ibu istilahnya kalau di kita itu tokoh agama yang mungkin mendalami agama itu ya karena saya mengikuti yayasan. Saya aktif dalam organisasi di luar sekolah. Jadi saya tidak menjudge anak itu, saya mengarahkan silakan kamu belajar ke A, ke B, ke C, ke semua agama. Setelah kamu yakin bahwa yang benar ini ya silakan. Jangan sampai nanti berganti lagi. Nah, ternyata permasalahan itu tidak berhenti di situ Bapak. Ada satu kasus yang saya sangat miris. Mungkin karena itu ya tidak adanya keberanian dalam hidupnya yang akhirnya hal itu menjadikan pelajaran hidup terutama untuk saya ya. Saya lihat ternyata teman dekat yang dimaksud itu ternyata sejenis. Saya kaget. Apakah teman dekat kamu yang kamu maksud ini? Iya, dijawab iya. Karena tidak adanya keberanian di waktu kecil ini, kenapa kamu kok seperti itu? Hal itu yang saya sangat disayangkan. Saya sampai waktu itu digemes gitu. Ternyata karena tidak adanya keberanian, dia takut mengungkapkan bahwa waktu kecil dia itu sempat dirasakan oleh keluarga dia. Wah, itu miris sekali loh. Ternyata karena tidak ada keberanian, kemudian mungkin lingkungan yang dia rasa tidak nyaman, akhirnya anak itu dari hal itu menjadi perilaku yang kedepannya itu berdampak sangat besar di hidupnya. Nah, itulah Bapak Ibu, kenapa nilai-nilai kebajikan ini harus kita tanamkan pada diri anak dan diri kita. Karena nilai kebajikan ini sangat penting untuk kehidupan kita. Selanjutnya menurut The Seven Essential Virtues, di sini saya salah titiknya ya, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan juga keadilan. Kemudian menurut nilai-nilai kebajikan ada peduli rajin, banyak bisa dilihat di layar Bapak Ibu. Sepertinya kalau dibaca semua akan ini waktu ya, memakan waktu. Next, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat
yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan juga restitusi. Tadi yang pada awal saya sebutkan, pernah kasih penghargaan ya Bapak Ibu? Saya juga pernah kasih penghargaan kepada anak ketika anak bisa mencapai suatu hal, saya kasih rewardnya. Mungkin itu menurut kita itu adalah efektif ya dalam pembelajaran. Ternyata ya kita bahas ada beberapa pendapat, ada teorinya di sini dari ahli. Yang pertama menurut dosen ada teori motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Jika kita tidak boleh menghukum anak, adakah pilihan lainnya? Nah, di sini ada yang namanya restitusi, Bapak Ibu. Restitusi itu seperti apa? Ada perbedaannya. Jika dalam hukuman mungkin sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kita menghukum anak bisa secara verbal juga bisa ya, non verbal gitu kan kalau hukuman. Sedangkan kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Pada restitusi itu pilihan. Jadi nanti dia yang mencari solusinya, dia yang memilih seperti apa yang harus dia pertanggungjawabkan. Kemudian pada hukuman itu pasti tidak nyaman untuk murid atau untuk anak dalam jangka waktu panjang maupun pendek. Tapi sedangkan dalam restitusi itu menguatkan murid atau menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hukuman mungkin korban mendapatkan keadilan. Dalam konsekuensi korban bisa saja diabaikan. Namun dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Dan murid atau anak akan tersakiti dalam hukuman. Namun pada konsekuensi ada murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau dalam restitusi itu murid dan anak mendapatkan penguatan. Ada banyak sekali di sini. Nanti jika pengen nonton berlanjut bisa saya share saja ya Bapak Ibu ya. Next adalah hukuman dan konsekuensi. Alasan Bapak Ibu menghukum anak biasanya karena apa? Karena melanggar aturan. Berarti adanya aturan yang harus ditaati, gitu ya Bapak Ibu ya. Sedangkan hukuman dan konsekuensi itu sama atau tidak?
Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Jadi itu adalah konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Benar teman ya, baiklah. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selanjutnya duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, kemudian tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Selanjutnya terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK Bapak Ibu. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menganalisis ya mana hukuman, mana konsekuensi. Jadi konsekuensi itu yang relate dengan apa yang anak tersebut lakukan kesalahan. Jadi tidak semata-mata. Jadi konsekuensi itu 2 arah. Tapi kalau hukuman biasanya hanya 1 arah, yang menyakiti anak tersebut. Dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan ini ada pengaruhnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin penghargaan itu mungkin efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Namun dalam jangka pendek, contoh, hari ini yang bisa mengerjakan ibu kasih coklat. Minggu depan yang nilainya paling tinggi ibu kasih coklat. Hal itu terjadi mungkin 1-2 kali. Tapi selanjutnya kalau kita tidak membawa coklat, anak itu pasti malas untuk mengerjakan tugas atau hal yang kita perintah. Nah itulah mungkin efektif dalam jangka pendek, namun tidak jangka panjang. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Yang hari ini
Nah, minggu depan kalau tidak ada ST, Bu, saya sudah membersihkan, mana ST-nya? Anak tersebut pasti akan lagi karena tidak muncul motivasi pada diri mereka. Karena ada penghargaan, ada reward yang akan didapatkan ketika dia melakukan hal itu, Bapak Ibu. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan itu, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Karena tujuannya hanya penghargaan, jadi hal yang dia lakukan baik karena ingin mendapatkan sebuah reward, tidak ada motivasi dalam diri untuk melakukan hal-hal kebaikan. Penghargaan juga tidak efektif karena suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, jika murid bisa mengerjakan ini, maka kamu akan mendapatkan ini. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka mungkin anak tersebut akan kecewa dan berkecil hati. Kemudian jika kita memberikan seseorang atau memberikan murid terutama penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka itu harus kontinu, terus-menerus kita lakukan agar anak itu motivasinya tidak turun, karena tidak ada motivasi intrinsik dalam diri anak itu, Bapak Ibu. Kemudian orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, contohnya ya, bila diberi penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Nah, coba nanti dicoba ya Bapak Ibu, kita diet atau kita berhenti merokok karena suatu penghargaan, pasti tidak akan berhasil. Kenapa tidak akan berhasil? Karena ketika kita sudah mendapatkan penghargaan itu, kita pasti akan balik lagi ke semula. Tapi kalau kita diet tujuannya untuk kesehatan, hal-hal kesehatan baik yang kita lakukan terus-menerus Bapak Ibu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika murid diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain tentunya akan merasa iri, dan sebagian dari mereka itu tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, itulah yang nantinya terjadi di anak ya, di siswa kita. Kalau kita hanya berfokus pada satu anak kemudian selalu mengapresiasi si A, pasti si A juga akan dikucilkan oleh temannya, kemudian yang lain juga tidak menyukai hal itu. Itu yang kadang kita tidak sadari Bapak Ibu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Contoh, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, ini dari riset yang sudah pernah dilakukan, ternyata hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Karena dia lakukan karena ada permen itu Bapak Ibu. Penghargaan menurunkan kualitas. Ini risetnya juga sudah dilakukan oleh para ahli. Kemudian motivasi dalam diri. Nah, motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik. Saat seorang murid untuk pertama kali, saat seorang anak mungkin yang belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf per huruf, kata per kata, serta menyadari bahwa kemudian mereka dapat membaca, kemudian mereka pasti akan bangga dengan hal itu. Dia akan gembira karena hal yang sudah mereka pelajari akhirnya bisa dikuasai. Nah, dari kesadaran itu akan kemampuan dia tersebut itu sudah dapat membaca pasti sebuah sesungguhnya karena dia tadi belajar, kemudian bisa membaca, dia bahagia. Nah, itulah kebahagiaan, itulah Bapak Ibu yang merupakan sebuah penghargaan pada diri anak itu. Selanjutnya, jika kita memberikan penghargaan kepada anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, apa dampaknya Bapak Ibu?
memberikan penghargaan kepada anak. Di sini ada yang namanya restitusi, Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan ke depannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi, Bapak Ibu. Nanti ada rangka-rangkanya bagaimana melakukan restitusi. Mungkin kita juga sering melakukan restitusi, namun kita tidak tahu, belum tahu ilmunya ya Bapak Ibu. Oh ternyata saya sudah pernah nih melakukan restitusi, tapi saya tidak tahu ternyata itu adalah restitusi. Dan restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan restitusi. Dan restitusi adalah cara yang paling baik yang dilakukan. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Di awal saya sudah menyampaikan ketika anak berbuat salah mungkin karena hal itu untuk memenuhi kebutuhan mereka, Bapak Ibu. Kebutuhan manusia itu ternyata berbeda-beda. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman tadi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman tadi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, ada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa.
aturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, papan, sandal, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka. Jadi ternyata jika ada anak berbuat salah, Bapak Ibu, itu bukan semata-mata tidak ada alasannya. Mereka mungkin sedang memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi mungkin kok mereka di sekolah cari perhatian atau jadi murid yang membangkang di sekolah. Ternyata di rumah pendapat mereka tidak didengarkan oleh orang tuanya. Jadi ketika
Mungkin itu adalah ada kebutuhan hidup yang harus dia penuhi. Contohnya adalah survival atau bertahan hidup. Mungkin di rumah memang keadaannya kekurangan atau tidak ada makanan. Selanjutnya yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika melakukan sebuah penanganan kasus ya. Namun dari 5 posisi kontrol ini ada yang tentunya paling tepat dilakukan untuk sebuah restitusi. Posisi kontrol itu yang pertama ada sebagai penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini yang paling disarankan Bapak Ibu ketika menemukan atau menghadapi anak yang bermasalah. Bukan sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, kadang membuat orang merasa bersalah itu sering kita lakukan tanpa kita sadari karena kata-katanya tidak perlu menggunakan kata-kata negatif ya, dengan kata-kata positif pun itu bisa dilakukan, bisa akhirnya membuat si murid itu merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, ada beberapa contohnya, misal menghardik itu menghukum ya, termasuknya menyakiti, menyindir juga termasuk hukuman Bapak Ibu. Membuat merasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam karena yang dilakukan siswa itu. Kemudian sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai pemantau dapat menghitung dan mengukur. Sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya hal itu akan timbul solusi dari diri anak itu sendiri. Jadi dia yang mencari solusinya sendiri yang tepat itu seperti apa dari permasalahan yang dia hadapi. Contohnya kalau pada posisi penghukum yaitu kalau kamu tidak melakukannya saya akan dengan ancaman itu Bapak Ibu. Membuat orang merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak dengan cara kamu seperti ini. Ketika kamu seperti ini, bla bla bla. Jadi dengan kata-kata yang halus, tapi itu membuat orang merasa bersalah. Ada juga sebagai teman. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan atau lakukan untuk bapak dan ibu ya nak. Sebagai pemantau, apa konsekuensinya atau sanksinya jika kamu melakukan hal ini? Jika sebagai manajer itu bisa kita tanyakan, kalau kamu meyakini atau keyakinan apa yang sudah kamu percayai, nah keyakinan apa sih yang dimaksud Bapak Ibu? Nah, keyakinan ini adalah keyakinan kelas, mungkin ya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama-sama. Dan dalam membuat kesepakatan kelas itu pastinya kan harus terlibat, muridnya harus terlibat. Jadi itu sudah disepakati. Jadi kemudian jika murid melanggar, pasti dia sudah tahu konsekuensinya karena itu sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan, bukan sebuah hukuman. Segitiga restitusi. Bagaimana langkah-langkah melakukan segitiga restitusi? Ada 3 langkah dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, mungkin ketika ada anak yang berbuat salah, kita sebagai guru itu bisa berkata dengan hal berbuat salah itu wajar kan? Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Semua orang pasti bisa atau pernah melakukan kesalahan itu untuk menstabilkan identitas siswa.
beberapa cara untuk menaikkan keyakinan tadi. Jadi segitiga restitusi ada 3 caranya. Yang pertama, menstabilkan identitas anak terlebih dahulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menaikkan keyakinan. Jadi keyakinan tersebut itu bisa menunjukkan nilai-nilai kebajikan apa yang sudah dilanggar oleh anak tersebut. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kenapa kita sebutnya keyakinan, Bapak Ibu? Tidak peraturan kelas. Sama tidak ya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Pak, Bu Devi sepertinya. Kenapa kita sebutnya keyakinan bukan peraturan? Tidak ada yang salah di sini. Kalau menurut saya, ini keyakinan kelas itu hal-hal yang awalnya disepakati dan lalu diyakini dalam satu komunitas kelas itu sendiri. Dan intinya di situ tidak ada tidak ada keterpaksaan karena keyakinan ini sudah disepakati oleh semua siswa yang ada di kelas. Lalu dengan seperti itu, pada Pak Jody mau menambahkan. Ya, terima kasih Bu Devi. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu ya seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati pada dasarnya sama. Kenapa kok disebutnya keyakinan Bapak, tidak peraturan kelas? Ya karena kalau aturan kan ada istilahnya hal yang harus diikuti wajib, dan kalau melanggar karena ya harus ada konsekuensinya. Jadi untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif ya kunci utamanya adalah menciptakan keyakinan kelas. Satu di antara cara efektif untuk mencapainya yaitu jadi dengan keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu dapat dibuat dengan melibatkan siswa secara aktif dalam prosesnya. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi kelas, brainstorming, dan lain-lain. Saya kira itu Bu, barangkali ada yang lain yang mau menambahkan. Ya, yang lain ada yang mau menambahkan pendapatnya Pak Mus. Jadi tadi Itu bukan sekedar aturan Bu ya. Iya. Jadi keyakinan kelas tadi dibuat secara bersama-sama dengan diskusi dan disepakati bersama-sama. Kemudian kalau peraturan itu Pak, ada hal yang mungkin jika dilanggar mendapatkan hukuman. Gitu. Nah, iya. Kenapa kita kok sebutnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ternyata keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, dalam keyakinan kelas pun kalimat yang kita gunakan itu positif Bapak Ibu. Tidak ada kata tidak dan dilarang. Contohnya, mungkin dilarang mencontek atau dilarang membuang sampah di kelas. Itu kalau peraturan ya. Tapi kalau keyakinan kelas kita ubah menjadi menjaga kebersihan. Jadi kalimatnya pun positif, bukan memakai kalimat negatif. Tidak ada kata dilarang ataupun tidak. Kemudian contoh lagi, tidak boleh datang terlambat. Jika dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita bisa gunakan apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Gitu. Jadi dalam peraturan atau keyakinan kelas itu ada perbedaannya ya. Tadi keyakinan kelas itu lebih abstrak. Dan keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang universal di mana di situ mengandung kebajikan-kebajikan yang bisa ditanamkan ke siswa. Dalam pembuatannya pun harus konkret
untuk bertanggung jawab melakukan kesepakatan yang memang sudah disepakati bersama. Itu yang namanya keyakinan kelas. Dalam prosedur pembuatannya tadi seperti yang disebutkan Pak Mus, siswa dan guru itu berdiskusi untuk membuat impian kelas seperti apa yang kita inginkan. Nah, kalimatnya diubah dari bentuk negatif menjadi kalimat positif. Kalau saya kemarin membuatnya, setiap anak saya bagikan post-it, kemudian keyakinan kelas ini masih ada seperti breakdown dari tata tertib sekolah ya Bapak Ibu, saya tekankan pada anak. Jadi mungkin keyakinan kelas yang akan kita buat adalah breakdown dari tata tertib sekolah. Jadi tidak jauh dari tata tertib yang harus dilakukan. Nah, anak saya kasih post-it, tulis satu-satu, kemudian banyak anak yang masih menggunakan kalimat positif. Kita bareng-bareng kita cari kebajikan universal apa yang ada pada kalimat-kalimat itu, untuk kemudian menjadi keyakinan kelas yang sepakat. Ya, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Cici selaku pembawa acara untuk sesi yang selanjutnya. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali dari penyampaian materi yang diberikan oleh Ibu Bri ya. Beri tepuk tangan dulu. Ya, sangat jelas sekali ya. Tapi barangkali untuk acara berikutnya yaitu tanya jawab. Tadi sudah dijelaskan serinci-rincinya. Jadi saya yakin pasti ada beberapa unek-unek pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan kepada narasumbernya, ya, kepada Ibu Diri. Monggo dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Ya. Yang pertama Bu Amida, kedua, oke, Bu Ami, dan yang ketiga Bu Fai. Gimana? Mau satu-satu atau sekaligus? Oke, satu-satu dulu, silakan Bu Amida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bumi. Sangat jelas sekali Bu Lili tadi presentasikan tentang disiplin positif. Pertanyaannya saya, dengan adanya disiplin positif, apakah aturan atau tata tertib itu tidak diperlukan lagi? Ya, sekian, terima kasih. Ya, langsung dijawab. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Jika sudah ada disiplin positif, berarti peraturan tidak perlu ada lagi dong Bu. Berarti tidak usah ada yang namanya tata tertib lagi ya Bu. Nah, itu juga pernah dalam menurut saya, kalau ada kesepakatan keyakinan kelas, kemudian sudah ada motivasi dalam diri, berarti peraturan itu tidak usah ya Bu. Ternyata itu adalah miskonsepsi Bapak Ibu. Jadi dalam hidup bermasyarakat itu selalu ada tatanan, harus ada tatanan dan aturan yang berlaku dengan konsekuensi dari tindakan yang mungkin Bapak Ibu nanti lakukan. Jadi dalam bermasyarakat itu harus ada yang namanya tatanan atau aturan itu Bapak Ibu. Kemudian dalam penerapan budaya positif, kita selaku guru itu melatih kesadaran murid agar murid itu muncul motivasi dalam dirinya Bapak Ibu. Kemudian dalam ketika murid sudah mempunyai nilai-nilai kebajikan, itu pastinya anak tersebut sekalipun ada aturan, pasti karena sudah muncul motivasi itu tidak akan melanggarnya. Tapi yang namanya aturan itu tetap harus ada. Selanjutnya, untuk pertanyaan berikutnya dari Bu Ami, silakan. Ya, terima kasih. Saya mau tanya Mbak Budi, jika sudah mendapatkan instruksi, apakah murid tersebut tidak perlu mendapatkan konsekuensi
adalah sebuah pilihan. Jadi yang perlu kita pahami bahwa restitusi dan konsekuensi itu memiliki tujuan yang berbeda. Restitusi bertujuan untuk memulihkan situasi dan membangun kembali hubungan yang berdampak pada pelanggaran yang dilakukan murid. Sedangkan konsekuensi itu adalah bagian dari tatanan yang memang sudah ada dalam sekolah. Sehingga setelah restitusi dilakukan, maka konsekuensi tetap harus dijalankan murid Bapak Ibu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ya, jelas? Jelas. Jadi tetap harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dia perbuatnya. Ini selanjutnya ya, ada lagi. Menyambut dari pertanyaan ibu kami ya tentang restitusi, yang ingin saya tanyakan adalah apakah semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan restitusi? Dari mungkin kita juga sering melihat ya, ada anak yang membacok gurunya, ada anak yang berbuat secara ini ya, frontal gitu ya Bapak Ibu. Apa bisa sih itu tindakannya pakai restitusi? Ternyata tidak semua pelanggaran bisa dilakukan dengan menggunakan restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini tidak bisa menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya bagi pelanggaran yang berat. Itu jadi tidak bisa memakai restitusi. Ya, cukup Bu Faiza. Iya, terima kasih atas jawabannya. Oke, untuk pertanyaan sudah cukup ya? Ya, untuk acara berikutnya penyampaian refleksi, silakan Bu Lili. Ya, ada refleksi mungkin yang umpan balik dari Bapak Ibu. Mungkin ada di sini ada 4, boleh satu-satu. Silakan. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi? Pasti yang dulu seperti apa, kemudian sekarang seperti apa? Ada yang silakan, siapa yang mau menyampaikan umpan baliknya, refleksinya? Bisa sekalian 1 sampai 4 mungkin, atau satu-satu saja. Sudah ada mic-nya ya? Mungkin untuk poin pertama ya, baru yang mengubah pandangan saya, terutama tadi yang saya soroti adalah tentang reward, penghargaan. Biasanya saya juga memberikan reward kepada siswa, tapi bukan dalam bentuk benda atau barang ya, tapi dalam bentuk poin. Biasanya siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, saya akan berikan poin plus lah istilahnya, nanti untuk mungkin yang bisa menjawab pertanyaan ini nanti ketika ulangan tidak remedi itu mungkin akan saya hilangkan ya. Saya akan lebih melihat ke dalam proses belajar siswa itu sendiri ya, bagaimana usaha dia dalam mengikuti kegiatan belajar kelas, bagaimana keaktifan siswa tersebut di dalam kelas ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar. Jadi itu mengubah sedikit pandangan saya, mengubah paradigma saya kepada siswa bahwa memang tidak perlu memberikan reward, tapi cukup berikan atau menghargai usaha siswa ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Begitu dari saya. Terima kasih Bu Faiza.
Ya, baik. Saya setelah mengikuti destinasi ini, saya merasa senang karena mendapatkan materi baru, ilmu baru tentang disiplin positif, kemudian diskusi, dan itu yang sebelumnya itu saya belum tahu. Nah, setelah ini saya jadi tahu dan nanti mungkin bisa saya terapkan dalam pelajaran. Ya, terima kasih Bu Ami atas sumber-sumbernya refleksinya. Yang ketiga, Bu Salama mungkin ya Bu, peran among itu berarti peran guru kita kan sebagai among untuk siswa. Jadi peran kita itu seperti apakah setelah yang telah lakukan selama mengikuti diseminasi. Ini di belakang saya mengenai peran among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Jadi bagi saya sendiri sebagai guru yang konseling, jadi lebih bisa membedakan antara teknik hukuman dan konsekuensi. Itu saja. Dan yang lain juga banyak ilmu yang saya dapatkan di sini. Terima kasih Bu. Selanjutnya yang keempat, refleksi yang keempat, saya akan menjadi among atau guru yang seperti apakah setelah diseminasi. Pak Polisi, akan menjadi guru yang seperti apa setelah diseminasi? Saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Saya akan menjadi teladan bagi peserta didik ya, tanpa harus mengajarkan kepada mereka, tapi tingkah laku yang saya laksanakan sehari-hari mencerminkan bahwa saya menjadi contoh kepada mereka. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, kemudian Bu Dewi, silakan. Izin menyampaikan untuk poin yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Bagi kami guru bimbingan dan konseling tadi sudah ada disampaikan, yang disarankan adalah kita menjadi seorang manajer. Ya, jadi alhamdulillah kami sudah melakukan itu, tapi dengan adanya sesi diseminasi ini dari Bapak Ibu guru yang lainnya, mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini lebih membuka wawasan kita semua dan akhirnya kita sejalan untuk mendidik para peserta didik. Itu terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Jadi agar kita sejalan dalam mendidik murid kita, karena yang namanya budaya positif itu tidak bisa dilakukan hanya satu pihak. Kita butuh bekerja sama, kolaborasi, tidak hanya stakeholdernya saja, tapi semua warga sekolah. Ya kan ya Bapak Ibu? Ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya, sudah menyempatkan untuk bergabung di diseminasi saya dalam budaya positif. Mohon maaf jika ada kata-kata atau dalam penyampaiannya mungkin kurang jelas, dalam kata-kata juga tidak tepat di Bapak Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih atas pemaparannya yang begitu jelas. Berarti ini sudah selesai ya, Bu Bril ya? Oke, dengan berakhirnya tadi refleksi yang telah diberikan oleh Bu Bril, berakhir pula acara pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila banyak salah. Acara